Assalamualaikum anak-anak. Kaifa haluk tilmid ya soli wa solihah? Insyaallah tilmid bi khair, alhamdulillah. Anak-anak, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan ya. Tetap melaksanakan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Di pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang sejarah kebudayaan Islam. Pelajaran 8, memahami peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sebagai keturunan Bani Hashim, Nabi Muhammad selalu membantu menyediakan air bagi orang yang datang ke Ka'bah untuk memuja berhala. Walaupun demikian, beliau tidak pernah mengikuti upacara pemujaan itu. Beliau sedih melihat perbuatan kaumnya yang menyembah berhala. Menjelang usia 40 tahun, beliau sering bertafakur. Bertafakur ialah mengasingkan diri untuk merenung atau menimbang dengan sungguh-sungguh. Nabi Muhammad bertafakur. Nabi Muhammad SAW bertafakur untuk memikirkan jalan keluar agar kaumnya tidak lagi menyembah berhala. Tempatnya di Gua Hiro. Gua Hiro terletak 6 km di sebelah timur kota Mekah. Awalnya Nabi Muhammad bertafakur selama beberapa jam saja. Akan tetapi, lama-kelamaan ia menghabiskan waktu berhari-hari untuk bertafakur. Tujuan Nabi Muhammad SAW bertafakur adalah agar ia bisa menjauhkan jiwa raganya dari urusan keduniawian. Dengan bertafakur, Nabi Muhammad SAW akan terhindar dari pergaulan orang-orang yang berakhlak buruk. Sejak usia remaja, Nabi Muhammad tidak suka bergaul dengan orang-orang yang senang bermabuk-mabukan, berpoya-poya, dan berjudi. Dengan demikian, jiwa dan raga Nabi Muhammad benar-benar suci. B. Turunnya wahyu yang pertama. Pada tanggal 17 Ramadan ada keanehan di dalam Gua Hiro. Waktu itu bertepatan tanggal 6 Agustus 611 Masehi. Nabi Muhammad melihat cahaya terang benderang memenuhi gua itu. Kemudian muncullah malaikat Jibril dan tiba-tiba merangkul Nabi Muhammad. Lalu malaikat berkata, "Bacalah." Nabi Muhammad menjawab, "Aku tidak membaca. Aku tidak bisa membaca." Walaupun Jibril makin mempererat rangkulannya dan mengulangi perintahnya, Nabi Muhammad menjawab dengan jawaban yang sama. Kejadian tersebut berulang sampai 3 kali. Nah, wahyu pertama itu adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. C. Turunnya wahyu yang kedua. Sepulang dari rumah Waraqah bin Naufal, Nabi Muhammad SAW tidak lagi menerima wahyu sampai beberapa saat lamanya. Hal itu membuatnya khawatir. Jangan-jangan turunnya wahyu akan terputus. Di saat gelisah dan takut itu, terdengar suara malaikat Jibril. "Wahai Muhammad, engkau adalah benar-benar Rasul Allah." Mendengar perkataan malaikat Jibril tersebut, hati Nabi Muhammad SAW menjadi tenang kembali. Malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu yang kedua. Wahyu itu adalah surah Al-Muddatsir ayat 1-7. D. Nabi Muhammad SAW berdakwah. Setelah turunnya wahyu yang kedua tersebut, Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah. Namun dakwah tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan terbatas pada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Hal itu dilakukan Nabi Muhammad agar masyarakat Mekah tidak kaget dan menolak. Mereka sudah terbiasa menyembah berhala. Apabila dakwah dilakukan secara terang-terangan, mereka tentu akan menolaknya. Kemudian turun perintah untuk menjalankan dakwah secara terang-terangan. Perintah itu terdapat dalam surah Al-Hijr ayat 94. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, semoga dapat dipahami. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa. Ma'assalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.